Assalamualaikum sahabat Suna Film. Guru cantik ini diburu oleh sekelompok gangster brutal yang hendak menghabisinya. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena para gangster itu nggak tahu jika sebenarnya guru cantik yang sedang mereka buru adalah sosok gadis tangguh yang menguasai skill bertempur sekelas pasukan khusus. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan guru cantik bernama Emma yang sedang menutup pembelajaran dengan menyemangati para muridnya. Lalu saat Emma hendak pulang, seorang wanita penjaga resepsionis memberitahunya jika beberapa saat yang lalu ada seorang pria yang mengaku sebagai saudara Emma menitipkan sebuah tas camping dan meminta Emma untuk menyimpannya sementara waktu sampai dia membawanya kembali. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di dalam sebuah gudang, terlihat beberapa orang pria sedang mengemas paket barang haram yang akan mereka selundupkan. Dirasa semuanya sudah siap, seorang pria bernama Bosman yang merupakan pimpinan dari komplotan itu langsung menyuruh para anak buahnya untuk segera berangkat membawa paket tersebut. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Emma yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya. Dan saat itu, Emma pun memberi kabar dengan menelpon ayahnya jika dia akan tiba di sana pada sore hari. Hi Pam. Check. Dan di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Bosman yang bernama Pete, yang saat itu ditugaskan sebagai supir, tampak terlihat sangat gugup hingga Bosman pun menegurnya dan menyuruh Pete agar tetap bersikap tenang. Pete! Dan alasan kenapa Pete ini terlihat sangat gugup dan juga tegang adalah karena ini merupakan hari pertama bagi Pete ikut bertugas mengantarkan barang haram tersebut bersama kelompok Bosman. Kemudian Emma yang masih dalam perjalanan pun terlihat tampak kesal saat mendapat pesan dari pacarnya. Dan ternyata sob, Emma memang sedang marah kepada pacarnya karena sang pacar telah memukul seseorang. Padahal Emma sudah menegaskan jika dia sangat tidak suka dengan kekerasan. Meski sang pacar sudah menjelaskan jika dia terpaksa melakukan itu demi melindungi dirinya, namun Emma tetap tak terima karena bagi Emma, kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan juga. Dan Emma juga mengingatkan jika dia menginginkan pria yang penyabar dan juga dewasa. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Pete terlihat semakin gugup saat polisi patroli memberhentikan mobil mereka. Lalu saat Pak Polisi menanyakan surat berkendara Pete, dia pun memberikannya dengan tangan yang gemetar hingga Pak Polisi yang curiga pun langsung menanyakan apa yang ada di dalam mobil mereka. Kemudian anak buah Bosman yang lainnya segera mengalihkan perhatian polisi dengan berpura-pura menanyakan arah kepada Pak Polisi. Dan karena ditodong dari dua arah, dengan terpaksa sob Pak Polisi pun akhirnya menyerah dan setelah mengambil sabuk perlengkapan milik Pak Polisi, anak buah Bosman pun langsung menyekapnya di dalam mobil mereka. Kemudian Bosman pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa mobil patroli milik Pak Polisi. Dan beberapa saat kemudian, Emma pun terlihat berbelok memasuki jalur yang baru saja dilalui oleh komplotan Bosman. Kemudian komplotan Bosman pun terlihat berbelok memasuki gerbang perbatasan. Go! Sementara itu Emma yang mobilnya mogok akibat mesinnya yang panas, terpaksa harus berhenti tepat di lokasi perbatasan yang sempat dilewati oleh komplotan Bosman. Dan saat hendak meminta bantuan, sayangnya sob, ponsel Emma tidak mendapatkan sinyal, hingga dia pun terpaksa harus mencari air sendiri demi bisa mengisi ulang air radiatornya. Sementara itu di suatu tempat, komplotan Bosman pun terlihat akan mengeksekusi Pak Polisi. Dan demi membangkitkan jiwa keberanian dalam diri Pete,
Maka Bosman pun memaksa Pete untuk menembak mati polisi tersebut. Mendapat perintah untuk menghabisi seseorang, tentu saja Pete semakin gugup. Apalagi orang yang harus dia habisi adalah seorang polisi. Pete. Skiton, Pete. Dan karena Bosman terus menekannya, akhirnya Sob, Pete pun memberanikan diri untuk menembak polisi tersebut. Skiton, Pete! Dan sayangnya Sob, Emma yang tak sengaja melihat penembakan itu, kini harus segera menyelamatkan diri karena Bosman langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar Emma. Shut up! Kemudian Emma yang tak berdaya saat anak buah Bosman berhasil menangkapnya, kini harus pasrah saat dia dibawa paksa untuk diserahkan ke hadapan Bosman. Dan saat Emma dihadapkan kepada Bosman, lagi-lagi Sob, Pete dipaksa untuk jadi eksekutor dengan tujuan agar Pete jadi lebih berani dan tak lagi terlihat lemah. Dan saat Pete mencoba untuk menolak, salah satu anak buah Bosman yang bernama Bola mengajukan diri untuk jadi eksekutor dengan alasan karena dia ingin bersenang-senang dengan Emma terlebih dahulu sebelum dia menghabisinya. Mendengar itu, anak buah Bosman yang bernama Jay merasa keberatan. Karena seharusnya Jay lah yang diberi kesempatan untuk bersenang-senang dengan Emma. Karena dirinya yang telah mengejar hingga berhasil menangkap Emma. Lalu dalam perdebatan itu, akhirnya Bosman pun memutuskan untuk melakukan undian dengan cara lempar koin. Sementara itu, Pak Polisi yang ternyata masih hidup mencoba memanfaatkan kelengahan mereka untuk kabur dari sana. Sorry, Jay. Kemudian Bola yang berhasil memenangkan undiannya langsung menyeret Emma dan membawanya ke balik semak-semak. Dan saat Bola sedang memborgol tangan Emma, Pak Polisi pun terlihat sedang berusaha naik ke dalam mobilnya. Lalu saat Bola hendak melecehkan Emma, Pak Polisi yang berhasil masuk ke dalam mobilnya langsung tancap gas dan berusaha untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Dan saat semua anak buah Bosman sibuk mengejar Pak Polisi, Bosman pun terlihat mengambil senapan jarak jauh dan langsung menuju ke atas bukit untuk membidik Pak Polisi. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Emma yang sedang berusaha meraih tas pinggang milik Pak Polisi yang tadi dijatuhkan oleh Bola. Sementara itu, para anak buah Bosman yang mulai kelelahan pun terlihat sudah tak sanggup lagi untuk mengejar mobil Pak Polisi. Namun di sisi lain, Bosman yang berhasil membidik Pak Polisi langsung melepaskan tembakan. Dan sementara itu di tempat lain, Emma yang berhasil mendapatkan tas pinggang milik polisi langsung mengambil kunci borgol dan mencoba melepaskannya. Dan saat sudah terbebas, Emma pun langsung kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Bosman dan para anak buahnya terlihat sedang memeriksa kondisi Pak Polisi. Dan ternyata Sob, bidikan Bosman tepat mengenai kepala Pak Polisi hingga dia pun langsung tewas di tempat. Kemudian Bosman pun menyuruh Bola untuk segera mengeksekusi Emma agar tidak menimbulkan masalah baru. Sementara itu Emma yang telah sampai ke mobilnya langsung mengambil tas kecil dan juga tas camping milik saudaranya. Lalu kemudian Emma pun melanjutkan pelariannya dengan menyeberang melewati pagar perbatasan. Sedangkan di tempat lain, Bola pun terlihat sangat kesal saat mengetahui jika Emma telah berhasil melarikan diri. Lalu saat Bola melaporkan hal tersebut kepada Bosman, dengan penuh emosi, Bosman pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk segera menyebar mencari keberadaan Emma. Sementara itu, Emma yang sedang ketakutan di balik bebatuan berusaha untuk menenangkan diri sambil tetap menjaga kejernihan pikirannya. Dan di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Bosman yang bernama Bas berhasil menemukan bekas jejak kaki Emma dan langsung melaporkannya kepada Bosman. Mendengar itu, Bosman pun langsung memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera bergabung bersama Bas dan juga Jay. Sementara itu di balik bebatuan, Emma yang kini sudah merasa lebih tenang mencoba membuka tas camping milik saudaranya dan mengambil beberapa barang yang bisa dia manfaatkan.
Dan di saat yang bersamaan, komplotan Bosman pun terlihat sedang menelusuri bekas jejak kaki Emma. Dan Pete pun yang memang pernah bekerja sebagai penjaga hutan, terlihat sangat ahli dalam hal melacak jejak kaki. Hingga dia pun bisa mengetahui jika Emma telah melarikan diri dengan melewati pagar perbatasan. Kemudian Bosman pun menyuruh Buzz untuk menghapus jejak kaki Emma agar polisi tidak bisa menemukan mereka. Singkat cerita, setelah Emma berlari cukup jauh, dia pun mulai menyadari jika ternyata dia telah meninggalkan jejak kaki yang mungkin saja hal itu bisa mempermudah komplotan Bosman untuk bisa menemukan keberadaan dirinya. Namun sepertinya Sob, Emma yang sudah punya rencana segera menuju ke atas bukit untuk melakukan sesuatu. Setelah melihat keberadaan komplotan Bosman yang jaraknya lumayan cukup jauh, dengan cerdasnya Sob, Emma pun memanfaatkan waktu yang ada untuk membuat jejak kaki palsu agar komplotan Bosman jadi kesulitan untuk melacak keberadaan dirinya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang pengendara yang memutuskan untuk berhenti saat dia melihat mobil Emma yang mogok di pinggir jalan. Dan setelah mengetahui jika mobil itu milik Emma, si bapak ini pun langsung berteriak memanggil-manggil nama Emma. Emma! Dan karena tak ada yang menyahut panggilannya, si bapak pun mencoba untuk menghubungi seseorang. Namun karena di lokasi itu tidak ada sinyal, akhirnya dia pun kembali ke mobilnya dan bermaksud untuk mencari sinyal di lokasi yang lain. Singkat cerita, setelah mendapatkan sinyal, si bapak yang ternyata mengenal Emma langsung menghubungi ayahnya dan memberitahu lokasi keberadaan mobil Emma yang sedang mogok di pinggir jalan. Waar het jy hom gesien? Uit op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Ek kom. Sementara itu, komplotan Bosman yang sedari tadi mengikuti jejak kaki Emma kini dibuat bingung saat Pete menemukan ada 3 jejak kaki yang menuju ke 3 arah yang berbeda. Dirasa jika Emma memang sengaja melakukan itu untuk menyulitkan mereka, akhirnya Sob, Bosman pun membagi anak buahnya menjadi 3 kelompok dan langsung berpencar untuk mencari Emma. Sementara itu, Emma yang mulai kehausan pun merasa beruntung saat dia menemukan sebuah tempat sumber air. Lalu saat Emma hendak meminum air tersebut, ia pun teringat dengan nasihat dari ayahnya yang mengatakan jika air yang berada di tempat terbuka ada kemungkinan sudah terkontaminasi oleh bakteri dan bisa membuat tubuh manusia menjadi lemah dan juga sakit. Karena itulah terlebih dahulu Emma mencampurkan air tersebut dengan zat penetralisir air yang diambilnya dari tas camping milik saudara Emma. Dan ternyata Sob, Bola dan satu rekannya yang bernama Aje telah berhasil menemukan keberadaan Emma. Namun Bola yang masih penasaran terhadap Emma meminta Aje untuk tidak ikut dengannya karena dia bermaksud untuk melecehkan Emma terlebih dahulu. Sementara itu di pinggir jalan, ayah Emma yang baru saja tiba di sana pun langsung memeriksa kondisi mobil Emma. Dan saat melihat kondisi jalan yang sudah disapu oleh seseorang, ayah Emma yang bernama Jack langsung memeriksa sekeliling untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah memperhatikan beberapa hal, dari mulai ranting pohon yang patah sampai beberapa jejak kaki yang ditinggalkan, Jack yang ternyata adalah seorang veteran pasukan khusus spesialis pengintaian mampu mengetahui jika saat ini ada sekitar 6 pria yang sedang mengejar Emma dengan menaiki pagar perbatasan. Dan saat teman Jack menyarankan untuk menelpon polisi, Jack pun mengatakan jika itu tidak akan banyak membantu. Karena dengan situasi saat ini, polisi pasti merasa kesulitan untuk bisa menemukan keberadaan mereka. Namun meski begitu, anehnya Sob, Jack tak sedikit pun mencemaskan kondisi Emma. Justru sebaliknya, Jack malah mengkhawatirkan kondisi para pria yang sedang mengejar Emma saat ini. Jadi ternyata Sob, sedari kecil Emma memang sudah dididik dan dilatih berbagai hal tentang cara bertahan dan juga cara bertempur dengan didikan keras sekelas pasukan khusus. Live at number 7 Weissinger Platz, ins Haus Steffenstrasse 260. Live in Leipzig, German City, 10559, Berlin, Germany. Gunther and Clara Schließ. I go to school at the Klaus Kohl Gymnasium. I like literature and sport.
Dan ada satu fakta menarik lagi sob. Jika ternyata Emma yang selama ini mengaku jika dirinya sangat membenci kekerasan, padahal sob, sebenarnya Emma ini adalah sosok yang pemarah yang selalu kesulitan untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri. Karena itulah semenjak usianya 16 tahun, Emma berusaha untuk mengubur jiwa brutalnya dengan mensugesti pikirannya sendiri bahwa dia sangat membenci kekerasan. Ek het haar alles geleer wat ek weet van sy so groot was. Militaire goed. Ja. Kemudian Jack pun memilih untuk pulang dan menunggu Emma di depan pekarangan rumahnya. Sementara Emma yang saat itu sedang minum, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan bola yang langsung menodongnya. Lalu saat bola akan mulai melecehkan Emma, Emma pun memohon agar bola meninggalkannya saja sendirian, karena Emma tak ingin menyakiti siapapun. Mendengar itu, bola yang merasa jika dirinya sedang dihina, langsung emosi. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Ja? Dan saat bola mulai memaksa, sementara itu di tempat lain, Ajay yang mulai bosan menunggu bola langsung menghubunginya melalui walkie-talkie. Dan ternyata sob, Emma yang mendengar panggilan Ajay langsung pergi dengan mengambil walkie-talkie dan juga pistol milik bola. Sementara itu Ajay yang tak juga mendapat balasan dari bola langsung menyusulnya ke tempat sumber air. Lalu saat Ajay menemukan bola yang sudah tewas, dia pun segera melapor kepada bosman, hingga bosman pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk berkumpul di lokasi tewasnya bola. Sementara Ajay sendiri diperintahkan untuk terus mengejar Emma sebelum dia kehilangan jejaknya. Setelah melihat jasad bola, bosman yang geram pun langsung menyerupit untuk melacak jejak pelarian Emma. Kry hulle spoor. Hierso. Namun sebelum mereka melakukan pengejaran, mereka yang kehausan pun menyempatkan untuk minum terlebih dahulu, kecuali bosman yang terlihat tidak meminum air tersebut. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Ajay yang sedang berusaha mencari keberadaan Emma. Lalu saat Ajay sedang menyusuri jejak kaki Emma, tiba-tiba dan saat Emma berhasil turun, ternyata sob, Ajay yang masih hidup langsung menyerang Emma hingga mendengar suara tembakan, bosman pun langsung menghubungi Ajay. Namun ternyata sob, panggilan bosman dijawab oleh Emma yang mengatakan jika dia telah membantai 2 orang dan tinggal tersisa 4 orang lagi. Mendengar itu, bosman yang makin geram pun langsung mencari keberadaan Emma. Dan saat Emma mencoba melihat pergerakan komplotan bosman, ternyata sob, bosman yang kini telah menemukan keberadaan Emma langsung membidiknya. Untungnya sob, Emma berhasil berlindung di balik bebatuan. Kemudian bosman pun menyuruh para anak buahnya untuk maju mendekat ke tempat persembunyian Emma. Sementara dirinya akan tetap mengawasi dari kejauhan. Dan ternyata sob, Pete yang sepertinya telah keracunan akibat meminum air yang terkontaminasi, kini mulai merasakan mual dan juga muntah. Begitupun dengan Bas dan juga Jay yang kini mulai merasakan pening di kepalanya. Namun karena bosman memaksa mereka untuk terus bergerak, akhirnya sob, mereka pun terpaksa menuruti perintah bosman. Sementara itu Emma yang menemukan sebuah bangunan kosong segera berlari masuk ke dalamnya. Melihat pergerakan Emma, mereka bertiga pun mulai bergerak maju mengepung tempat tersebut. Lalu saat Jay mulai masuk dan menyisiri salah satu ruangan, ternyata sob, dengan brutalnya Emma membacok wajah Jay hingga dia pun tewas seketika. Jay. Dan karena Jay tak juga menyahut,
Pete akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Lalu tiba-tiba dan karena Pete memohon untuk dilepaskan, akhirnya Sob Emma pun membebaskan Pete. Namun yang terjadi, dan saat Emma kembali masuk, kemudian Emma pun menantang Buzz untuk mau berkelahi tanpa menggunakan pistol. Mendengar itu, Buzz yang terpancing emosi pun akhirnya mau melayani tantangan Emma. Akhirnya Sob, Buzz pun tewas dihantam oleh setrikaan. Dan saat Bossman berhasil menemukan Emma, Emma pun langsung menantangnya untuk mau melakukan duel adu tembak. Mendapat tantangan itu, dengan antusias, Bossman pun langsung menerimanya. Akhirnya Sob, Emma berhasil menembak Bossman tepat di jantungnya. Sementara Emma sendiri masih berhasil selamat karena hanya terkena tembakan di bahunya saja. Singkat cerita, Emma yang kini sedang dirawat di rumah sakit memberi pesan permintaan maaf kepada pacarnya karena dia baru menyadari jika ternyata kekerasan terkadang dibutuhkan demi menumpas para pelaku kejahatan. Nah, gimana Sob? Ya meskipun selama ini Emma selalu berusaha untuk menjauhi tindak kekerasan, tapi pada akhirnya dia pun menyadari bahwa tindak kekerasan terkadang dibutuhkan bagi mereka yang sudah melampaui batas. Maka ingatlah Sob, janganlah hanya berdiam diri saja saat kezaliman terjadi di depan mata. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Maka dari itu Sob, sedikit tindak kekerasan terkadang dibutuhkan untuk menjaga dunia ini agar tetap berjalan dalam kelembutan. Karena itulah Ali bin Abi Thalib kembali berkata, bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati.